Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sharing terkait dengan simulasi perhitungan indeks prestasi SPMB di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Dan untuk perhitungan kali ini khusus untuk masuk ke jenjang SMP. Nanti untuk masuk ke jenjang SMA dan SMK itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri, di jalur prestasi itu menggunakan beberapa indikator, contohnya nilai rapot, nilai TKA, persentil nilai rapot, dan lain sebagainya, dan dipakai di beberapa jalur. Contohnya ada indeks prestasi akademik, nanti dipakai di jalur prestasi akademik. Jadi kan nanti Bapak Ibu pada saat pendaftaran kan ada milih jalur kan. Di jalur prestasi itu ada dua, jalur prestasi akademik dan non-akademik. Nanti penggunaan nilainya itu juga beda-beda dan pembobotan nilainya juga berbeda. Nanti saya akan jelaskan satu-satu dan untuk link dari simulasi ini nanti saya akan share di pertengahan video. Untuk di awal-awal sesi ini saya jelaskan terlebih dahulu dapat nilainya dari mana, cara ngisinya bagaimana, biar Bapak Ibu tidak bingung. Oh ini dapat nilai persentil rapot itu dari mana sih? Terus nilai TKA, nilai rapot itu dipakai berapa persen sih? Gitu kan. Jadi biar Bapak Ibu paham terlebih dahulu ya. Untuk indikator yang pertama itu ada indikator nilai rapot dan TKA. Jadi nanti pada saat perhitungannya nilai rapot itu akan digabung dengan nilai TKA dengan porsi 70% dan 30%. Jadi 70% nilai rapot dan 30% nilai TKA. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan akun, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengajukan akun karena di jenjang SMP sudah mulai dari tanggal 25 kemarin, rata-rata sudah mengajukan akun dan pasti sudah mendapatkan bukti ajuan akun. Contohnya seperti ini. Dan di sini kan sudah tertera nilai rata-rata rapotnya berapa, nilai rata-rata TKA-nya berapa. Nanti kita tinggal masukkan saja ke dalam kalkulatornya atau ke dalam simulasinya. Agar lebih jelas, saya langsung masukkan saja ya. Nilai rata rapot kita langsung masukkan saja ke bagian kolom ini. Nanti jika ada koma itu Bapak Ibu gunakan titik, jangan koma ya, tapi titik gitu ya. Terus nilai rata TKA kita masukkan ke kolom ini. Oke, seperti ini. Nah, nanti langsung akan ada nih nilai akhir dari rapot dan TKA itu 83,17. Ini diambil dari mana? 83,17 diambil dari 70% dari 85,95 dan 30% dari 76,67. Oke, dari penggabungan nilai ini nanti ditambahkan menjadi hasilnya ini. Oke, nah ini belum selesai, belum hasil akhir. Masih ada yang namanya persentil nilai rapot. Nah, untuk persentil nilai rapot itu apa sih? Nah, persentil nilai rapot itu dijelaskan bahwasanya persentil nilai rapot adalah rata nilai rapot yang sudah dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke terkecil dalam satu sekolah. Jadi saya akan jelaskan secara gampang ya. Untuk persentil nilai rapot itu tergantung pada beberapa indikator. Yang pertama adalah nilai rapot pendidikan dari sekolah tersebut, baik, sedang, atau cukup. Terus berapa banyak jumlah siswa yang ada di kelas akhir di sekolah tersebut. Dan di peringkat berapa anak Bapak Ibu dari sekian banyak siswa tersebut. Nah, contoh di sini, nilai rapot pendidikan dari sekolah ini itu baik. Dan jumlah siswanya ada 100, anak Bapak Ibu berada di peringkat ke-10. Gitu ya, itu contoh terlebih dahulu. Nah, maka dari 100 siswa tersebut karena nilai rapot pendidikannya baik, maka 15 siswa pertama atau 15 siswa dengan peringkat tertinggi itu mendapatkan persentil nilai rapot 100. Dan 16 sampai 30 siswa berikutnya itu akan mendapatkan persentil nilai rapot 90. Nah, nanti kalau jumlah siswanya beda, itu nanti juga akan beda. Contohnya jumlah siswanya 50, berarti nanti hanya 7 atau 8 siswa yang mendapatkan nilai 100. Itu hanya gambaran saja ya Bapak Ibu. Nanti untuk rumusnya di baik itu 15%, sedang itu 10% dan cukup itu 5% dari jumlah siswa. Nah, itu tidak usah terlalu dipikirkan karena itu nanti sudah otomatis di sini ya. Jadi otomatis dari ajuan akun sudah ada persentil nilai rapotnya berapa. Ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu saja dapat nilai persentil nilai rapot itu dari mana gitu ya. Kita langsung masukkan saja persentil nilai rapotnya ke kolom persentil nilai rapot. Seperti ini.
Oke, nyampe di sini. Ini bagi calon murid yang tidak mempunyai prestasi akademik, non-akademik, atau seleksi ketat, itu hanya cukup sampai di sini. Sudah akan muncul indeks prestasi akademiknya berapa, non-akademiknya berapa, dan pembobotan nilai rapot dan persentil nilai rapotnya berapa. Namun, bagi Bapak Ibu yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik dan seleksi ketat, itu masih mengisi data selanjutnya di 3, 4, 5. Contohnya di ajuan akun ini kan ada seleksi ketat, yaitu jumlah juz yang dihafal 1-2 juz. Nah, itu Bapak Ibu silakan masukkan ke simulasinya. Tinggal dipilih seleksi ketat, terus ada nilai seleksi ketat. Nah, di sini capaiannya hafiz Quran. Terus berapa juz hafalnya? 1-2 juz. Nanti akan langsung muncul nilainya 34 contohnya gitu ya. Nah, nanti akan langsung bertambah di sini. Nah, ini akan langsung terakumulasi di masing-masing indeks prestasinya. Terus contohnya ada prestasi non akademik. Kebetulan untuk di bukti ajuan akun ini tidak ada. Saya contohkan saja. Contohnya non akademik ada prestasinya. Tingkatnya apa? Kabupaten kota contohnya. Terus juara berapa? Juara 2. Kedinasan atau bukan? Nanti di ajuan akun itu ada tulisan kedinasan atau induk organisasi. Bapak Ibu sesuaikan aja di situ. Contohnya induk organisasi, berjenjang atau tidak? Tidak berjenjang. Nah, nanti langsung dapat nilai 54. Silakan input sesuai dengan prestasi yang tercatat di kolom prestasi non-akademik dan akademik Bapak Ibu. Di situ nanti juga ada. Begitupun dengan prestasi akademik, itu juga kalau tidak ada ya silakan isi tidak ada. Berarti nanti nilainya di sini ada 0 gitu ya. Oke, nah ini sudah jadi nilainya di sini. Untuk indeks prestasi akademik itu pembobotnya adalah 40% nilai rapor dan TKA. Jadi nilai ini itu diambil 40%-nya dan 20% persentil nilai rapot. Jadi ini diambil 20%-nya. Gitu ya. Terus prestasi akademiknya 25%, yang ini. Terus non akademiknya 5%, yang ini dari 54 ini diambil 5% dan seleksi ketatnya 10%. Ini untuk prestasi yang akademik. Nah, untuk yang non akademik itu beda lagi. Nah, Bapak Ibu silakan baca di sini. Berarti 20% nilai TKA, 5% persentil nilai rapot, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca saja. Untuk yang pembobotan nilai rapot dan persentil nilai rapot itu 75% nilai murni rapot ya. Nah, ini beda ya. Ini murni rapot, jadi tidak menggunakan TKA. Jadi murni rapot bersama dengan persentil nilai rapotnya. Gitu ya. Nah, ini untuk gambaran penggunaan aplikasinya. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan data yang ada di ajuan akun. Pokoknya semuanya ada di ajuan akun. Dari rata nilai rapot, terus rata nilai TKA, persentilnya, terus di sini ada nanti prestasi akademik atau non akademiknya, nanti di sini ada. Terus pengalaman seleksi ketatnya di sini juga ada. Jadi sesuaikan saja di input ke aplikasi simulasi ini ya. Oke, dan untuk simulasi ini Bapak Ibu bisa akses di aplikasi yang sudah saya buat di sini di sites.google.com view simulasi jalur prestasi. Silakan Bapak Ibu akses di sini ya. Silakan Bapak Ibu coba sendiri dengan data-data yang sudah ada di ajuan akun Bapak Ibu. Jadi nanti setiap orang pasti beda-beda. Dan perlu disclaimer terlebih dahulu, untuk aplikasi ini hanya ajang simulasi. Untuk fixnya nanti ada di spmb.jakarta.go.id pada saat pendaftaran sekolah nanti gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu akses. Terus Bapak Ibu coba-coba, siapa tahu bermanfaat. Bila memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawabnya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.